latar belakangmu, kemampuan finansial orang tuamu, pendidikanmu, kecerdasanmu, jaringanmu, prestasimu tidak ada kaitannya dengan rezeki yang sedang kamu nikmati. Tidak ada kaitannya dengan karier yang sedang kamu jalani. Tidak ada kaitannya dengan capaian dunia yang sedang kamu enyam, sedang kamu nikmati. Semuanya murni karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingin bercerita pengalaman saya pribadi yang saya mengaku bukan siapa-siapa, tidak punya backing channel siapa-siapa, orang tua saya juga bukan siapa-siapa, namun saya merasa beruntung karena saya berkesempatan untuk tinggal di dua negara maju. Tentu tetap dengan usaha, namun saya yakin ini murni kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sehingga saya bisa mengenyam pengalaman yang menakjubkan dan mungkin tidak semua orang merasakannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Anu, saya orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Mengapa saya mengambil tema ini hari ini? Karena sebagian kawan-kawan yang merasa kehidupannya mentok, karirnya mentok, pendidikannya mentok, jodohnya mentok, kemudian seolah-olah menyalahkan keadaan, menyalahkan latar belakang dia, menyalahkan orang tua, menyalahkan pendidikannya, menyalahkan sekelilingnya, bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Padahal jika kita runut dari kita kecil sampai sekarang, banyak sekali nikmat yang sebenarnya itu lupa untuk kita ingat. Itu bukanlah suatu yang memiliki sebab. Semuanya itu murni pemberian Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya bisa menembus WHV, bisa menembus AEWV tanpa bermodalkan apapun ya. Artinya tidak memiliki jaringan, tidak memiliki kenalan di sini yang bisa mempromosikan nama saya. Saya tidak memakai agensi, saya tidak memakai joki untuk dalam SDWHV, SDWHV, semuanya murni kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Pertama saya ingin bercerita ketika saya mendapatkan WHV pertama kali tahun 2018, usia saya sudah 30 tahun. Itu adalah usia puncak pengaju WHV, batas maksimal untuk bisa mengajukan visa bekerja dan berlibur di Australia 462. Ketika itu saya sudah berusia 30 tahun 2 bulan mungkin ketika visa saya keluar. Saya sendiri mengurus persyaratan, tes kesehatan, tes IELTS, kemudian datang wawancara ke Jakarta itu ketika usia saya 29 tahun lebih. 29 tahun 5 bulan mungkin. Saya ketika itu pasrah, saya tidak berharap banyak, namun tetap saya mencoba. Di sisi lain, pekerjaan saya di Indonesia waktu itu saya sudah 5 tahun berkecimpung di dunia jurnalisme. Saya di antara pilihan sulit, antara terus berkiprah di Indonesia atau kemudian hijrah menjalani kehidupan baru di negeri orang sebagai WHV yang mana rata-rata adalah fresh graduate atau mereka yang masih berkuliah di semester 3 ke atas. Saya ketika itu WHV belum semarak sekarang mungkin ya. War-nya itu belum persaingannya belum begitu sengit. Namun tetap saja ketika yang lain yang mengajukan visa bersama saya lolos, nama saya belum muncul di email itu, saya nggak dapat. Mereka bilang aku udah dapat email, saya kok belum. Ya udahlah, artinya memang saya siap untuk bertahan di Indonesia waktu itu. Kemudian bulan Februari 2018 itu atau Maret itu saya dapat email bahwasanya saya lolos, saya mendapatkan satu slot untuk WHV. Saya kemudian saya ambil ini, saya resign dari pekerjaan saya sebagai jurnalis yang sudah saya tekuni 5 tahun. Saya berangkat bulan Juni atau enggak
Juni itu kalau nggak salah Idul Fitri, saya berangkat sekitar bulan Juli. Jadi 4 bulan mungkin, 4 bulan atau 5 bulan menuju usia saya yang ke 31. Saya dalam hati saya berangkat sebagai WHV yang akan bertahan di Australia atau tinggal di Australia selama 1 tahun saja. Saya sempat pamitan ke HRD saya bahwasanya saya ingin kembali ke perusahaan ini ketika saya selesai dengan WHV saya, dan dia bilang oke dengan syarat. Ya udah, nggak apa-apa, saya tetap ingin kembali. Kemudian saya berangkat bulan Juli. Bulan Agustus saya tiba di Juli saya berangkat, tiba di Darwin. Bulan Agustus saya dapat kerja di pedalaman wilayah utara Australia yang ibu kotanya ada di Darwin. Saya tiba di Darwin, selama hampir 3 minggu saya menunggu pekerjaan. Saya dapat pekerjaan di sebuah lodge, di penginapan yang terletak di pedalaman kawasan utara Australia. Hotel saya itu adalah hotel yang dibangun per kamar. Jadi ada bangunan macam bungalow per kamar, per ruangan, artinya kamar itu ya ada dapur, ada tempat mandi. Dan kontrak saya dapatkan 3 bulan full. Saya langsung mendapatkan kontrak 3 bulan. Bayangkan, itu adalah kontrak yang pas dengan ketentuan dari pemerintah Australia, imigrasi Australia, untuk para peserta WHV mendapatkan tahun kedua. Tentu ini di luar dugaan saya, bahwa saya secepat itu mendapatkan pekerjaan yang bisa mendukung saya untuk mendapatkan visa tahun kedua. Kemudian saya berkiprah di sana tepat 3 bulan. Agustus, saya hitung dari September, berarti saya mulai bekerja September, Oktober, November. Usia saya 31 tahun adalah Januari. Jadi 2 bulan sebelum saya memasuki usia 31, saya sudah memenuhi syarat mendapatkan untuk mengajukan visa tahun kedua. Allahu Akbar. Apakah saya berkehendak? Apakah itu murni nasib atau mungkin keterampilan saya, kegigihan saya? Saya tidak percaya. Semuanya murni kehendak yang kuasa. Kemudian berjalannya waktu, saya mendapatkan, saya ketika mengajukan visa tahun kedua, saya mendapatkannya, namun saya menghabiskan sisa tahun pertama di sekitaran Brisbane waktu itu. Saya pindah bersama beberapa kawan Indonesia. Saya pulang, saya umroh, kemudian saya lanjut ke tahun kedua, dan saya lanjut tahun kedua itu tahun 2019 pertengahan sampai 2020. Dan tahu kawan-kawan apa yang terjadi ketika saya sudah mendapatkan tahun kedua? Saya mulai berpikir, oh ini visa saya akan habis tahun ini, atau periode ini saya harus pulang, saya harus menemukan cara bagaimana saya bisa bekerja lagi di Indonesia nanti. Saya mulai berpikir, saya mulai merancang apakah saya ingin berwirausaha atau kembali ke dunia lama yang sudah saya tekuni dulu, yaitu jurnalis. Tiba-tiba datanglah COVID-19 tahun 2020. Saya ingat betul itu. Saya tanpa daya, saya masih bekerja di Australia. Waktu itu saya sudah pindah ke Mareeba di Far North Queensland utara jauh. Saya bekerja di ladang pisang waktu itu. Dan tahu teman-teman apa yang terjadi ketika saya mulai bimbang dan keadaan tidak mendukung saya? Lagi-lagi Tuhan berkehendak lain. Dan itu di luar kuasa kita, di luar kemampuan kita, di luar prestasi kita, dan tentu di luar kehendak kita. Pemerintah Australia kekurangan tenaga kerja. Mereka menahan backpacker dan pekerja casual untuk pulang ke negaranya agar industri mereka tetap berjalan. Karena Australia itu hidup dari industri pertanian, mereka menginginkan pekerja pertanian itu bertahan, termasuk para pemegang visa WHV yang sebenarnya sudah mau habis seperti saya. Mereka kemudian mengeluarkan visa WHV gratis. Syaratnya cuma memperpanjang asuransi, mendapatkan asuransi kesehatan,
Kemudian seingat saya itu asuransi kesehatan saja, dan itu saya tanpa pikir panjang mengajukan visa itu. Saya dapat visa itu 2 tahun sekaligus. Teman-teman yang memilih bertahan di Australia bahkan ada yang dapat sampai 4 tahun sekaligus. Saya waktu itu dapat sampai 2022. Saya habiskan di Marimba, sekitaran Marimba di Far North Queensland. Itulah sekali lagi kehendak Allah di atas segalanya. Kehendak Allah di atas prestasi, latar belakang, koneksi, jaringan, finansial orang tua. Tidak ada kaitannya dengan apa yang kita capai sekarang ini. Saya ingin berpesan kepada teman-teman, jangan menyerah. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ketika teman-teman sudah mulai putus asa, patah arang, ingatlah bahwa tidak ada satupun yang terjadi di kehidupanmu murni kehendakmu, murni kemampuanmu, murni kontrolmu. Bukankah semut hitam berjalan di atas batu di malam hari pun Tuhan mengetahuinya? Bukankah daun kering jatuh dari ranting yang lapuk Tuhan pun mengetahuinya? Apalagi kehidupan kita, apalagi karir kita, apalagi keuangan kita, jodoh kita. Tuhan itu maha, serba maha. Dia maha berkehendak, dia maha memutuskan. Jangan pernah berputus asa, tetap optimistis, dan jalani apa yang ada. Saya pernah mengalami naik turun kehidupan. Percayalah, kalau teman-teman bilang saya ini tukang ojek, saya ini karyawan Alfamart, Indomart, percayalah saya pernah lebih dari itu. Saya pernah bekerja, saya pernah mengalami naik turunnya kehidupan, dan saya percaya bahwasanya Tuhan maha berkehendak, dan Tuhan paling tahu apa yang saya butuhkan ke depan. Terima kasih teman-teman atas perhatian sudah menyimak video pendek ini. Saya tidak berharap video ini meledak atau apa. Saya murni ingin memberikan sharing, berbagi pengalaman teman-teman yang masih di usia muda, kemudian sempat galau, patah arang. Jangan pernah menganggap Tuhan tidak ikut campur dalam kehidupan kita. Tuhan maha tahu, Tuhan maha berkehendak, Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kita. Terima kasih. Kita berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.